17 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membina sebuah mahligai rumah tangga. Selama itu, mereka mampu menunjukkan kemesraan sebagai sepasang suami istri. Vena yang cantik dan seksi berpadu padan dengan Ivan yang rupawan. Sayangnya semua harus berakhir tragis. Ivan menuding Vena tak lagi seperti dulu setelah dirinya terjun ke politik dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ke DPR RI, ke politik, Mas Ivan yang mendukung. Tegar bisa memaintain diri dia, memaintain karakter dia, memaintain cara bernyanyi dia. Tegar memang istimewa. Selain punya suara bagus serta bakat musik yang mumpuni, Tegar juga jago menari dan bisa menjadi seorang disc jockey hanya mengandalkan suara. Tegar terlahir dari sebuah keluarga yang serba kekurangan. Ibunya juga seorang pengamen, sementara ayahnya hanya seorang buruh lepas. Tegar sempat sekolah namun hanya sampai kelas 2 sekolah dasar. Himpitan ekonomi membuatnya terpaksa turun ke jalanan. Biasanya 20.000, 11.000, 30.000, 5.000, 100.000, 200. Dari jam 7 sampai jam 8 malam. Rencana Allah memang tak pernah diduga begitu saja. Kini Tegar tak perlu lagi menelusuri jalanan, bernyanyi dari satu warung ke warung lain demi uang recehan. Tegar sudah menjelma menjadi seorang bintang panggung. Di usianya yang baru 11 tahun, Tegar sukses menjadi artis cilik yang penampilannya selalu dirindukan banyak orang. Potensinya gede banget lah, jauh, jadi tinggal nanti konsistensinya terhadap musik aja nanti yang menentukan. Asal jangan nanti pas udah besar bosan. Ya dulu nggak enak, sekarang enak. Om Charlie-nya ngomong, Tegar kamu jangan sombong. Om Noah juga. Om Noah lagi Om Ariel. Ngomong kayak gitu juga, jangan sombong. Dalam rangka perayaan Hari Kartini, kita akan ada tema yang spesial. Sementara itu, dari panggung X Factor Indonesia, persaingan 5 kontestan tersisa semakin panas dan sengit. Besok malam, Fatin, Sheena, Novita Dewi, Mika Angelo, dan New Dimension baku hantam di atas panggung agar bisa tetap bertahan dan tidak tersingkir dari panggung X Factor. Bersama 5 faktor X terbaik. Berkolaborasi dengan Vida Panduwinata, Kota, Bulan Jamila, Ben Kuslau. Sidang perceraian Vena Melinda dan Ivan berlangsung panas. Vena Melinda juga menuding Ivan sengaja menjauhkan anak-anak darinya. Lalu apa sebenarnya pangkal masalah hingga pernikahan yang sudah berjalan 17 tahun tersebut harus masuk ke ruang sidang? Vena Melinda menangis. Artis dan anggota DPR yang selama ini dikenal lincah, kuat dan selalu tampil elegan itu tak kuasa menahan sesak di dalam dada. Bukan karena dirinya diambang perceraian dari Ivan sang suami, melainkan karena kedua anaknya, Feral dan Atala, menolak untuk bertemu dirinya. Kedua buah hatinya tersebut memilih untuk tinggal bersama Ivan. Si bungsu Atala yang selama ini begitu dekat dengan dirinya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Vena tak tahu mengapa Atala tak lagi seperti dulu. Beberapa hari lalu, Vena coba mendatangi apartemen tempat Ivan menginap. Ia membawa sop buntut kegemaran Atala. Namun apa yang terjadi? Atala enggan berlama-lama menemui ibunya. Nah kalau yang Atala, dia paling suka sop buntut. Makanya aku udah terbiasa.
Ya pemirsa, akhirnya saya sampai juga di apartemennya Mas Ivan dan sekarang saya lagi mau ke atas ya. Yuk ikutin saya yuk. Sejak 15 April itu malamnya saya masih bisa ngasih sup buntut diikuti oleh salah satu media kok. Itu pun Atala udah bisa ngomong gini, ngapain sih mah pakai wartawan? Padahal tuh wartawan tematik. Saya bilang Atala ini tematik. Wartawan ini ngikutin dari mama masak tadi, apa belanja dan lain sebagainya sampai dari pengadilan. Oh enggak, mama ini pencitraan. Mama pikir dengan mama pencitraan begini, mama bisa minta aku dan kakak lagi. Sekalipun dirinya menjadi pihak penggugat, namun sejatinya Vena merasa bahwa Ivan lah yang pertama-tama menginginkan perceraian ini. Januari silam, Ivan menjatuhkan talak sampai 7 kali. Ivan juga tak lagi menafkahi dirinya baik lahir maupun batin. Sejak Mas Ivan menalak itu, diberhentikan semua nafkah lahir batin kepada saya. Saya tahu kalau orang emosi talaknya tidak sah. Tapi kalau diberhentikan semua nafkah lahir batin, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, saya cuma berpikir, apakah ini serius untuk meninggalkan saya atau tidak? Kebetulan anak yang besar juga ada di situ, gitu loh. Kalau sampai dia bilang 7 kali, saya juga nggak ingat. Kalau sampai dia hafal 7 kali, yang jelas memang pada saat itu saya talak dia cerai karena saya tidak kuat dan saya bilang saya akan keluar dari rumah. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku. 17 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membina sebuah mahligai rumah tangga. Selama itu, mereka mampu menunjukkan kemesraan sebagai sepasang suami istri. Vena yang cantik dan seksi berpadu padan dengan Ivan yang rupawan. Sayangnya semua harus berakhir tragis. Ivan menuding Vena tak lagi seperti dulu setelah dirinya terjun ke politik dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ke DPR RI, ke politik, Mas Ivan yang mendorong saya. Saya dari awal bilang saya tidak mau kerja 9 to 5 karena saya habis kehilangan momentum. Saya yang dulu nganterin Feral, nganterin les, makanin anak-anak, masakin. Tapi begitu ke politik sejak tahun 2009 saya tahu konsekuensinya. Bahwa saya memang harus 9 to 5, malah kadang-kadang lebih. Jumat Sabtu saya tuntutan karena saya pengurus harian partai. Vena yang saya sayang dari dulu, yang saya cinta, memang menikah karena cinta. Kalaupun ada satu permasalahan yang harus kita selesaikan saat ini, ya saya berharap itu juga bisa dengan baik-baik. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami. Vena tak ingin menyesali kegagalan ini. Yang ia tangisi cuma satu. Feral dan Atala tak lagi mau bersua dengan dirinya. Vena menduga keputusannya untuk tidak menuntut hak asuh anak dalam gugatan cerainya disimpulkan sebagai bentuk penolakan untuk mengasuh Feral dan Atala. Apapun fitnahannya, saya diem. Teman-teman wartawan tahulah. Dari 25 Februari saya menggugat cerai, yang banyak bicara siapa? Yang banyak berkomentar, memframing saya, menyudutkan saya diam. Karena saya pikir, nggak apa-apa, itu nanti akan berjalan. Tapi ternyata anak saya makin hari makin tidak respect dengan pemberitaan itu. Mereka lahir dari rahim saya. Rahim itu dipunyai oleh seorang ibu. Dalam setiap doa saya akan kontak sama anak-anak saya, meskipun tidak fisik. Jam 3 pagi, saya selalu ngomong Atala mama kangen. Karena memang saya deket banget sama yang kecil. Dari panggung Idola Cilik, dua grand finalis Bagas dan Diva akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menjadi yang terbaik. Sabtu 20 April mendatang, keduanya bakal bertarung untuk merebut tahta sebagai Idola Cilik 2013. Siapa juara Idola Cilik tahun ini? Pemirsa, siapakah yang berhak menyandang gelar Idola Cilik 2013, Bagas atau Diva? Pastikan Anda menyaksikan bintang Grand Final Idola Cilik Sabtu 20 April 2013 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Sampai di sini waktu kebersamaan kita, simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.